Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya dengan saya Ibu Ria Gusnita. Orang yang laki-laki untuk berdoa, memimpin doa. Hairul Rozak, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan kita masih sama dengan minggu yang kemarin, yaitu mengidentifikasi yang pertama yaitu nilai-nilai dalam hikayat, yang kedua yaitu isi dan kandungan dalam sebuah hikayat. Hal ini kita lakukan karena pada minggu kemarin itu nilai kalian itu belum mencapai KKM, hanya 9 orang saja yang tuntas melebihi nilai 75. Ada di dalam hikayat. Siapa yang masih ingat? Silahkan disebutkan. Nilai-nilai yang dinilai dalam suatu hikayat yaitu yang pertama nilai religi atau agama, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai moral, yang keempat nilai pendidikan, yang kelima nilai budaya, dan yang terakhir nilai estetis. Nah, nilai estetis ya. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai nilai sosial? Nah, Adistia, silahkan jelaskan apa itu nilai sosial, nilai moral, dan nilai-nilai lainnya. Nilai religi yaitu nilai keagamaan yang berhubungan dengan kepercayaan suatu masyarakat. Yang kedua nilai sosial yang berhubungan dengan interaksi antar masyarakat. Yang ketiga nilai moral yang berhubungan dengan sikap seseorang. Yang keempat adalah nilai pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan. Dan yang kelima yaitu nilai budaya yang berhubungan dengan kebiasaan suatu masyarakat. Yang terakhir adalah nilai estetis yang berhubungan dengan keindahan suatu hikayat. Nah, itu dia ya. Jadi di dalam hikayat itu ada 6 nilai yang sudah kita pelajari. Pertama nilai budaya, kedua nilai sosial, ketiga nilai moral. Setelah itu ada nilai estetis dan nilai pendidikan ya. Nilai sosial berhubungan dengan interaksi masyarakat, nilai moral berhubungan dengan kepatutan dalam masyarakat, sedangkan nilai agama tentang kepercayaan. Pendidikan itu adalah mengenai pemerolehan pendidikan atau lembaga pendidikan. Setelah itu, nilai estetis adalah nilai yang mengandung nilai-nilai keindahan yang bisa kita lihat dari gaya bahasa yang sudah kita pelajari kemarin ya. Baik, sudah bagus pemahamannya dari kemarin. Tetapi sekarang akan kita cobakan lagi sebuah, nah Ananda nanti akan mengobservasi sebuah video hikayat berbeda dengan hikayat yang kemarin. Kemarin itu kita mengobservasi sebuah hikayat yang berjudul apa? Burung Taun dan Burung Gulgul ya. Nah, tapi sekarang kita mengobservasi sebuah video yang berjudul Hikayat Putri Hijau. Nah, nanti akan Ibu share atau Ibu bagikan di dalam Zoom meeting ini. Nah, silahkan sambil Ananda menyimak. Nah, sudah Ibu kirimkan sebuah LKPD. Silahkan dikerjakan, identifikasi di dalamnya itu nilai-nilai dan isi yang terkandung berdasarkan yang telah dipelajari. Setelah itu ada juga soalnya nanti mengenai karakteristik hikayat. Jangan lupa ya, setiap Ananda mempelajari sebuah teori harus disertakan dengan kalimat pendukung atau kalimat penegasannya. Nah, baik, kita tonton ya, kita simak sebuah contoh hikayat yang harus Ananda observasi dan identifikasi. Ini dia. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara
merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah Hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi. Saya sudah selesai dalam mengidentifikasi? Sudah? Nah, sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita melaporkan hasil dari kerja kita masing-masing. Nah, apa yang dilaporkan? Identifikasi yang telah kita kerjakan tadi, yaitu nilai-nilai dan isi kandungannya. Jadi, nanti masing-masing dari kamu akan menyebutkan hasil dari kerjamu, kemudian satu dari temanmu akan mengomentari hasil dari kerja masing-masing ya. Dah, salah satu dari kamu. Alexandra, Bu. Nah, Alexandra, tunggu Lek, sebentar Lek. Satu, kemustahilan. Adanya seekor naga di dalam lautan dan membawa putri hijau. Dan dua, kesaktian tokoh putri hijau dan mengeluarkan cahaya di langit. Tiga, antonim, tidak jelas pengarangnya. Empat, istana sentris, istana Aceh atau Kesultanan Delil. Karakteristik pada Hikayat Putri Hijau. A. Kemustahilan. Yang pertama, mustahil seorang putri bisa mengeluarkan cahaya hijau. Kalimat pendukung, maaf Tuhan kami hendak bertanya, kalau boleh tahu dari mana cahaya hijau di langit sore hari itu? Itu berasal dari Putri Hijau. Yang kedua, mustahil seekor naga besar keluar dari lautan, sedangkan naga sendiri adalah makhluk mitologi. Kalimat pendukung, tidak lama kemudian seekor naga besar keluar dari dalam lautan. B. Kesaktian tokoh. Dari Adistia tadi, ada yang mau mengomentari pendapat? Pada ayat kemustahilan setelah belum siap. Kesaktian tokoh melempar sebutir telur dan segenggam beras ke dalam laut. Lalu muncullah seekor naga yang besar dan membawa putri. Anaknya tidak diketahui jelas siapa pengarangnya. Istana Santris, Istana Kesultanan Aceh, dan Istana Kesultanan Delhi. Nilai-nilai yang terdapat pada hijau. Satu, nilai sosial berkunjung ke Istana Kesultanan Delhi. Dua, nilai budaya. Mau mengomentari karena hasil kerja dari Yon? Silahkan. Siapa ini? Nailil ya? Adistia. Oh, Adistia. Ada Adistia, silahkan. Adistia. Ya, silahkan. Menurut saya, ketidaksiapan Putri Hijau untuk menikah bukanlah suatu kemustahilan. Dan di sana majas antonomasia kurang tepat karena seharusnya yang terdapat majas angkut. Nah, tuh. Jadi, menurut Adisti, di nilai-nilai ya, di karakteristik kemustahilannya kurang tepat ya. Nah, jadi kita perhatikan lagi. Jadi dalam kemustahilan itu yang harus kamu perhatikan adalah apakah sesuatu itu masuk akal atau tidak. Sebelum kita ke Feby, Ibu kembalikan lagi dulu ke Yon. Nah, Yon gimana Yon? Bagaimana dengan tanggapan dari Adisti tadi Yon?
Hidupkan mikrofonmu, Yon. Ya, menurut saya benar, Bu. Benar ya, berarti menerima masukan dari Adisti ya. Benar, Bu. Nah, so, kalau kita membahas tentang hikayat lagi, yang namanya karakteristik kemustahilan, nah itu adalah sesuatu yang tidak logis ya. Setelah ini, semua latihanmu silahkan difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp grup. Setelah pembelajaran ini, silahkan kerjakan evaluasi, ya. Silahkan dikerjakan evaluasi yang soalnya akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup nanti. Lalu hasilnya kamu kirimkan ke Ibu melalui WhatsApp pribadi. Juga tadi itu sudah ditanggapi oleh beberapa orang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dalam cerita hikayat Putri Hijau, menurut saya kemustahilan di cerita ini terdapat 3, yaitu ketika Putri Hijau mengeluarkan cahaya di langit sore yang berwarna hijau. Ya, kedua, Raja Deli menghilang entah kemana setelah memberi pesan kepada Putri Hijau. Yang ketiga, muncul naga dari kedalaman laut setelah Putri Hijau melempar 9 butir telur dan segenggam beras seraya memanggil nama kakaknya yaitu Mambang Yazid. Kesaktian tokohnya, Putri Hijau mengeluarkan cahaya hijau dari langit sore. 2, Raja Deli menghilang setelah memberi pesan. Ya, jadi ditemukan di sana ada 3 karakteristik, yaitu kemustahilan, kesaktian, dan anonim ya. Juga ada istana sentris, ternyata ada 4 ya. Jangan lupa istana sentris di sana menceritakan tentang kehidupan istana Delhi dan istana Aceh. Kemudian ada nilai-nilai kecuali ada nilai agama. Tidak ada nilai agama ya kita temukan di sana. Lalu apa yang harus kita pelajari dari sana? Tidak boleh bertindak egois atau memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh Nailil tadi ya. Nah, jadi itulah kira-kira bagaimana menurut Ananda pembelajaran kita hari ini. Sudah lebih baikkah dari pembelajaran sebelumnya? Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Sudah, Bu. Nah, berdoa seperti biasa. Wasaputra silahkan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran daring, mari berdoa. Berdoa mulai. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.